Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang pada video tutorial pendaftaran usulan kenaikan pangkat ASN struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai. Melalui video ini, kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu ASN Kota Tanjung Balai tentang pendaftaran usulan kenaikan pangkat yang saat ini akan dilakukan secara online melalui Google Form. Beberapa hal yang akan kami informasikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, persyaratan dokumen ajuan usulan kenaikan pangkat. Yang kedua, pemberian nama-nama file dari dokumen yang nantinya akan diupload pada formulir Google Form. Yang ketiga, ketentuan dari file dokumen tersebut. Dan yang terakhir, kami akan melakukan tutorial pendaftaran kenaikan pangkat pada formulir Google Form. Kita masuk pada informasi yang pertama, persyaratan dokumen. Yang pertama, surat penghantar dari Kepala OPD, tempat Bapak Ibu bekerja. Yang kedua, fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, fotokopi SK jabatan terakhir dan SK jabatan sebelumnya yang telah dilegalisir bagi PNS yang menduduki jabatan struktural pada eselon yang sama, di mana SK jabatan struktural, pelantikan, dan SPMT dijadikan satu file. Yang keempat, fotokopi SKP tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dilegalisir. Berikutnya, fotokopi SK PNS dan SK CPNS yang telah dilegalisir. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Bagi ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Bagi ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Persyaratan dokumen untuk kenaikan pangkat pilihan. Yang pertama, fotokopi sertifikat ujian dinas atau sertifikat ujian penyesuaian ijazah yang telah dilegalisir. Yang kedua, fotokopi sertifikat diktat perjenjangan atau PIM 3 bagi ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat dari golongan 3D ke golongan 4A yang telah dilegalisir. Yang ketiga, uraian tugas yang ditandatangani Kepala OPD. Dokumen berikutnya, Porlab PDDikti, Pangkalan Data Universitas. Fotokopi izin belajar yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, fotokopi tugas belajar yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Informasi kedua, cara penulisan nama file dokumen. Untuk dokumen surat pengantar dari Kepala OPD, nama filenya dituliskan penghantar garis bawah nomor induk pegawai. Sebagai contoh, penghantar garis bawah 1985 1027 2014 06 2002. Yang kedua, dokumen SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir. Nama filenya dituliskan SK garis bawah KP garis bawah Golru garis bawah NIP. Catatan, Golru dituliskan dengan angka. Dokumen berikutnya, SK jabatan dan SK jabatan sebelumnya yang telah dilegalisir.
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural pada eselon yang sama. Nama filenya SK _jabatan _NIP. Dokumen SKP tahun 2020 yang telah dilegalisir, nama filenya SKP _tahun _NIP. SKP tahun 2021 yang telah dilegalisir juga sama pemberian nama filenya, SKP _tahun _NIP. Untuk dokumen SK-PNS yang telah dilegalisir, nama filenya SK-PNS_NIP. Untuk dokumen SK-CPNS yang telah dilegalisir, nama filenya SK-CPNS_NIP. Untuk dokumen ijazah terakhir yang telah dilegalisir, nama filenya ijazah_SMA atau S1 atau S2 _NIP. Dokumen transkrip nilai yang telah dilegalisir, nama filenya transkrip_SMA atau S1 atau S2 _NIP. Untuk dokumen sertifikat ujian dinas atau sertifikat ujian penyesuaian ijazah, nama filenya STILUT_NIP. Untuk dokumen sertifikat diklat perjenjangan atau PIM 3, nama filenya SK_PIM_NIP. Untuk dokumen uraian tugas, nama filenya uraian_tugas_NIP. Sedangkan dokumen Forlap PDDikti, nama filenya Forlap_NIP. Berikutnya, dokumen izin belajar yang dilegalisir, nama filenya IBEL_NIP. Dan yang terakhir, dokumen tugas belajar, nama filenya TUBEL_tahun_NIP. Kita masuk pada informasi ketiga, ketentuan dari dokumen. Dokumen merupakan hasil scan dalam format PDF berwarna dengan ukuran maksimal 2 MB yang harus tampak jelas, baik tulisan maupun stempel pada dokumen. Yang kedua, hasil scan berkas pada posisi tegak, tidak miring atau terbalik. Itulah informasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan kenaikan pangkat ASN struktural. Selanjutnya, kami akan melakukan tutorial cara teknis pengisian formulir usulan kenaikan pangkat. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ketikkan link formulir pendaftaran kenaikan pangkat ASN struktural. Linknya bit.ly/usul pangkat struktural. Oke, kita sudah berada pada halaman depan dari formulir usul kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai periode 1 April 2022. Kita langsung saja next. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sama-sama kita perhatikan di sini ada tanda bintang merah yang artinya wajib untuk diisi. Pertama, kita diminta untuk mengisi identitas ASN pengusul kenaikan pangkat.
di mana penulisan identitas harus sesuai dan benar dengan data ASN. Data pertama, nama lengkap harus menggunakan huruf kapital tanpa gelar. Kita contohkan. Oke. Selanjutnya, nomor induk pegawai. Selanjutnya, pangkat golongan. Kita contohkan golongan 2B. Jabatan struktural, pengadministrasian, kepegawaian. Selanjutnya, instansi, badan kepegawaian daerah.
Kita tambahkan filenya. Yang berikutnya, fotokopi SKP tahun 2020 yang telah dilegalisir. Nama filenya SKP garis bawah tahun garis bawah NIP. Cari filenya. Oke, kita upload. Berikutnya kita akan mengupload fotokopi SKP tahun 2021 yang telah dilegalisir. Nama filenya juga sama, SKP garis bawah tahun garis bawah NIP. Kita tambahkan file. Oke, berikutnya fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir dengan ketentuan nama file SK garis bawah PNS garis bawah NIP. Kita tambahkan filenya. Kita upload. Berikutnya fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir. Nama filenya SK garis bawah CPNS garis bawah NIP. Kita tambahkan filenya. Berikutnya, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Ini juga wajib bagi yang mengusulkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Nama filenya ijazah garis bawah SMA atau S1 atau S2 garis bawah NIP. Tambahkan file. Oke. Kita upload. Oke. Yang terakhir dari halaman kedua ini, file fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Ini juga wajib bagi ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Nama filenya transkrip garis bawah SMA atau S1 atau S2 garis bawah NIP. Tambahkan filenya. Ambil datanya. Oke. Upload. Bapak Ibu, jika pengusulan kenaikan pangkat Bapak Ibu ini bersifat reguler, maka Bapak Ibu bisa langsung kirim usulan kenaikan pangkatnya pada halaman berikutnya.
tarik ke bawah, kita langsung kirimkan. Namun, jika pengusulan kenaikan pangkat Bapak Ibu merupakan kenaikan pangkat pilihan, yaitu bagi ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat dengan melalui ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat struktural, maka ada lagi beberapa file dokumen yang sesuai dengan pangkat pilihan Bapak Ibu yang masih perlu diupload. Yang pertama, fotokopi sertifikat ujian dinas atau fotokopi sertifikat penyesuaian ijazah yang telah dilegalisir. Bapak Ibu berikan nama filenya stilut_NIP. Kemudian, file fotokopi sertifikat diklat berjenjangan atau PIN 3 bagi ASN yang mengusulkan pangkat pilihan dari golongan 3D ke 4A. Nama filenya dituliskan SK_PIM_NIP. File berikutnya, uraian tugas yang ditandatangani Kepala OPD Pejabat Eselon 2. Nama filenya uraian garis bawah tugas garis bawah NIP. Berikutnya, file Forlap PDDikti atau pangkalan data universitas bagi ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan pendidikan S1 atau S2 atau S3. Nama filenya Forlap_NIP. Yang berikutnya, file fotokopi izin belajar yang dilegalisir pejabat yang berwenang bagi ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan pendidikan. Nama filenya IBEL_NIP. Yang berikutnya, file fotokopi SK tugas belajar yang dilegalisir pejabat yang berwenang bagi ASN yang baru menyelesaikan tugas belajar. Nama filenya dituliskan TUBEL_NIP. Jika pangkat pilihan selesai diupload, kita bisa langsung kirim usulan kenaikan pangkat. Kita tunggu sebentar. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai mengajukan usulan kenaikan pangkat. Kita tinggal menunggu verifikasi berkas. Jika Bapak Ibu ingin melihat jawaban, bisa klik bagian ini. Jika ingin mengedit jawaban, bisa klik bagian ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa cek email yang telah didaftarkan pada kolom email aktif untuk mendapatkan bukti tanda terima telah melakukan pengusulan kenaikan pangkat. Sampailah kita pada penghujung dari video ini. Satu hal yang kami himbau kepada Bapak Ibu agar memperhatikan dengan teliti mulai dari persyaratan dokumen kenaikan pangkat, pemberian nama file, ketentuan format dan ukuran file, sampai pada proses pendaftaran usulan kenaikan pangkat agar tidak terjadi kendala ke depannya. Demikianlah tutorial pendaftaran usulan kenaikan pangkat ASN struktural. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.